Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi, apa kabar hatimu hari ini? Terima kasih sudah mampir di video ini. Aku yakin banget kamu bukan datang karena iseng, atau sekadar scroll lalu nyangkut tanpa arah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan percayalah, kalau kamu sedang menonton, pasti ada pesan yang Allah ingin sampaikan langsung ke hatimu melalui lisanku. Jadi tetaplah di sini, jangan buru-buru geser layar, karena bisa jadi ini adalah cara Allah membisikkan tanda bahwa jodoh terbaikmu sedang didekatkan, meskipun kamu belum menyadarinya. Coba tarik napas sejenak, pejamkan mata beberapa detik, lalu rasakan, apakah hatimu akhir-akhir ini sering merasa gelisah soal jodoh? Apakah kamu sering bertanya-tanya, kapan waktuku akan tiba? Kapan aku akan dipertemukan dengan dia yang akan menemani hidupku? Jika iya, maka video ini bagaikan jawaban yang sedang kamu cari. Aku ingin mengajakmu duduk sejenak, kita ngobrol dengan santai tapi penuh makna, seolah-olah aku sedang berbicara langsung di depanmu. Sebelum masuk ke tanda pertama, izinkan aku menanamkan keyakinan dulu. Jodoh bukan sekadar urusan siapa dan kapan, melainkan bagaimana Allah menyiapkan hatimu. Jadi jangan merasa bahwa kamu terlambat, jangan merasa bahwa kamu kurang menarik, atau bahkan merasa Allah melupakanmu. Tidak, sahabat. Justru mungkin sekaranglah momen di mana Allah sedang mendekatkan jodoh terbaikmu tanpa kamu sadari. Aku tahu, banyak dari kita yang hatinya sering gundah, kadang iri melihat teman yang sudah menikah, ada yang sudah punya pasangan, bahkan ada yang sudah punya anak. Lalu kita membatin dalam hati, ya Allah, kapan giliranku? Tapi ingat, setiap hati punya jalan takdir masing-masing, dan Allah punya cara yang sangat indah untuk menuntunmu. Kalau kamu percaya Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir, coba ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Kenapa 77? Karena angka itu akan jadi simbol kita bersama-sama menyalurkan energi positif, doa, dan harapan. Angka itu adalah bentuk ikatan bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Yuk, isi kolom komentar dengan angka 77 biar hati kita terhubung lewat doa. Sekarang mari kita mulai masuk pada tanda pertama. Dengarkan baik-baik, resapi dengan hatimu, jangan sekadar lewat di telinga. Tanda pertama bahwa jodoh terbaikmu sedang Allah dekatkan adalah ketika hatimu mulai merasakan ketenangan yang tidak biasa. Pernahkah kamu merasakan, dulu setiap kali mendengar kata jodoh, hatimu resah, dadamu sesak, pikiranmu kusut. Tapi belakangan, meski belum bertemu siapa-siapa, entah mengapa hatimu lebih tenang. Kamu merasa lebih siap. Kamu merasa pasrah dengan cara yang tidak menyerah. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang menyembuhkan hatimu, agar ketika jodoh itu benar-benar hadir, kamu bisa menyambutnya dengan lapang. Ketenangan hati ini bukan berarti kamu berhenti berharap, tetapi kamu berhenti panik. Kamu lebih banyak menyerahkan urusan ini kepada Allah, dan itu pertanda baik, sahabatku. Karena Allah tidak akan memberikan jodoh terbaik kepada hati yang penuh kegelisahan, melainkan kepada hati yang sudah tenang. Aku ingin kamu ingat momen-momen di mana hatimu tiba-tiba lebih ringan, meski sebelumnya kamu dipenuhi kegelisahan. Itu adalah sentuhan lembut dari Allah, tanda bahwa Dia sedang menyiapkan hatimu. Maka jangan abaikan ketenangan itu. Catat di hati, dan kalau perlu tulis di komentar, aku merasakan hatiku lebih tenang. Tanda kedua yang sering Allah hadirkan adalah ketika kamu disibukkan dengan hal-hal yang positif. Coba renungkan, akhir-akhir ini Allah justru memberi banyak aktivitas yang mendewasakan dirimu. Entah itu dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam mengurus keluarga, atau dalam memperdalam ibadah. Seakan-akan Allah ingin kamu fokus dulu, memperkuat diri, menambah bekal. Itu semua bukan sia-sia. Itu adalah proses, dan proses ini adalah tanda. Bayangkan, kalau jodoh datang ketika kamu masih rapuh, apa yang akan terjadi? Bisa jadi hubungan itu tidak bertahan lama. Tapi Allah tahu kapan waktumu tepat. Jadi jangan heran kalau kamu sedang sibuk memperbaiki diri. Itu tanda Allah sedang memolesmu agar semakin layak untuk dipertemukan dengan pasangan yang juga terbaik. Pernah nggak kamu merasa, bukannya semakin dekat ke jodoh, justru malah semakin sibuk dengan urusan lain? Seringkali kita salah paham. Kita mengira Allah menunda, padahal sebenarnya Allah sedang menyiapkan. Kamu tidak sadar, tapi setiap tugas, setiap amanah, setiap pekerjaan adalah jalan Allah untuk mendekatkanmu. Bisa jadi lewat kesibukan itulah kamu nanti bertemu. Bisa jadi lewat kesibukan itu, kamu tumbuh menjadi pribadi yang akhirnya cocok untuk jodohmu. Kalau kamu sedang dalam fase sibuk, jangan keluhkan. Justru syukuri, karena itu tanda. Ketik di komentar, aku disibukkan Allah dengan hal-hal positif.
biar jadi pengingat buat hatimu. Dan sahabat, aku ingin kamu mengerti, tanda-tanda ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba tanpa alasan. Semua yang Allah hadirkan dalam hidupmu punya makna, termasuk orang-orang yang datang dan pergi. Ada yang datang sebentar lalu pergi, ada yang bertahan sebentar lalu hilang. Jangan dulu sedih, jangan dulu merasa gagal. Bisa jadi mereka hanyalah perantara, bukan tujuan. Karena tujuan yang sebenarnya adalah Dia yang Allah siapkan sebagai jodoh terbaikmu. Jadi ketika kamu merasa hatimu lebih tenang, dan kamu semakin sibuk dengan kebaikan, itu dua tanda besar. Jangan diabaikan, itu adalah sinyal awal. Allah sedang menata hidupmu perlahan, membentukmu, dan tanpa kamu sadari, jodoh terbaikmu semakin dekat. Aku tahu, pembahasan ini bikin hati kamu hangat sekaligus penasaran. Apalagi tanda berikutnya. Sabar dulu, karena setiap tanda punya cerita sendiri yang harus kamu pahami satu persatu. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke tanda ketiga dan keempat, tanda yang sering tidak disadari, tapi justru sangat nyata dalam hidup sehari-hari. Sebelum lanjut, aku ingin kamu benar-benar hadir di sini, bukan sekadar mendengar. Yuk, tulis komentar dengan angka 77 sekarang juga, biar energi positifnya mengalir, biar kita saling menguatkan, biar doa-doa kita semakin ringan naik ke langit. Karena doa dari banyak hati yang tulus akan jadi magnet yang kuat untuk menarik kebaikan, termasuk jodoh terbaik. Jangan tinggalkan video ini dulu, karena perjalanan kita baru mulai. Kita sudah membahas 2 tanda, dan masih ada 3 tanda lagi yang akan membuka mata hatimu. Jadi tetap bersama aku di sini, karena bagian berikutnya bisa jadi jawaban yang selama ini kamu tunggu. Sahabat Shifaul Qalbi, setelah kita tadi membahas tanda pertama dan kedua, yaitu hati yang semakin tenang serta kesibukan yang penuh dengan hal-hal positif, sekarang aku ingin mengajakmu menyelam lebih dalam lagi. Karena tanda berikutnya seringkali tidak kita sadari, padahal jelas sekali Allah sedang mengatur alurnya. Bayangkan hidupmu seperti sebuah peta perjalanan. Ada jalur yang harus kamu lewati, ada tikungan, ada tanjakan, bahkan kadang ada jalan buntu yang membuatmu harus berbalik arah. Nah, dalam perjalanan itu, Allah tidak hanya menyiapkan hati dan kesibukanmu, tapi juga lingkunganmu. Dan disinilah kita akan membicarakan tanda ketiga, lingkaran pertemananmu mulai berubah. Pernah nggak kamu merasa, tiba-tiba saja teman-temanmu berganti? Ada yang dulu selalu ada, sekarang jarang muncul. Ada juga orang baru yang hadir tanpa kamu sangka-sangka. Bahkan kadang, orang-orang lama yang sudah lama hilang, tiba-tiba muncul kembali dengan cara yang mengejutkan. Itu bukan kebetulan. Allah sedang menyusun puzzle kehidupanmu. Teman-teman yang dulu dekat, bisa jadi memang sudah selesai perannya dalam hidupmu. Allah tarik mereka pelan-pelan, digantikan dengan orang-orang baru yang lebih sejalan dengan arah hidupmu. Dan bisa jadi, dari lingkaran baru itu, Allah dekatkanmu dengan seseorang yang selama ini kamu cari. Jangan heran kalau suatu saat kamu merasa, kok aku tiba-tiba nyaman di lingkungan baru? Kok aku ketemu orang-orang yang lebih positif, lebih mendukung, lebih membuatku maju? Itu tanda, sahabatku. Karena jodoh yang baik biasanya hadir melalui jalur yang baik. Dan jalur itu dibuka lewat pertemanan, lewat komunitas, lewat lingkungan baru yang Allah hadirkan. Aku ingin kamu jujur pada dirimu sekarang. Apakah kamu sedang merasakan pergeseran pertemanan? Apakah ada orang baru yang tiba-tiba saja masuk dan memberi warna? Kalau iya, jangan anggap biasa. Itu mungkin jalannya. Ketik di komentar, lingkaranku mulai berubah. Biar hati kita sama-sama mengingat bahwa perubahan ini adalah tanda, bukan kebetulan. Dan sahabat, aku ingin kamu renungkan satu hal. Kadang perubahan lingkaran ini terasa menyakitkan, karena kita harus melepas orang yang dulu dekat. Mungkin ada teman yang dulu selalu ada di sampingmu, tiba-tiba menjauh. Ada yang dulu selalu menemani, sekarang seakan menghilang. Jangan buru-buru merasa ditinggalkan. Bisa jadi Allah memang sengaja menjauhkanmu dari mereka. Karena mereka bukan bagian dari jalan menuju jodoh terbaikmu. Ingat, tidak semua orang ditakdirkan untuk ikut bersama kita sampai akhir. Ada yang hanya menemani di awal, ada yang hanya mampir sebentar, ada yang hanya jadi pelajaran. Tetapi, yang Allah siapkan sebagai jodoh, dialah yang akan bertahan. Dialah yang akan menemani sampai akhir. Jadi jangan sedih kalau lingkaranmu berubah. Itu pertanda baik. Sekarang mari kita masuk pada tanda keempat. Tanda yang seringkali membuat banyak orang menangis, merasa patah, bahkan kecewa. Tapi justru inilah tanda cinta Allah yang paling nyata,
yaitu ketika Allah jauhkan kamu dari hubungan yang salah. Sahabatku, aku tahu mungkin kamu pernah mengalaminya. Kamu pernah mencintai seseorang begitu dalam, berharap dia yang akan menemanimu sampai akhir. Kamu sudah menaruh harapan besar, sudah membayangkan masa depan bersama, bahkan sudah melibatkan doa-doa panjang. Tapi ternyata hubungan itu kandas. Dia pergi, atau kamu yang harus pergi. Rasanya hancur, rasanya kecewa, bahkan mungkin kamu marah pada takdir. Tapi coba renungkan kembali. Mungkin justru disitulah Allah sedang melindungimu. Karena bagaimana jika orang itu bukan yang terbaik? Bagaimana jika dia justru akan menyakitimu lebih dalam kalau tetap bersama? Maka Allah putuskan lebih awal, agar kamu tidak tersiksa lebih lama. Ingat, Allah itu Maha Sayang. Dia tidak akan mengambil sesuatu darimu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Dan ketika hubunganmu kandas, bisa jadi itu bukan kegagalan, melainkan penyelamatan. Kamu tidak sadar, tapi Allah sedang membersihkan jalanmu menuju Dia yang lebih baik. Pernahkah kamu berpikir, seandainya aku dulu menikah dengan dia, mungkin hidupku sekarang akan berat. Seandainya aku dulu tetap memaksa bersama dia, mungkin aku tidak akan sebahagia sekarang. Nah, itu bukti nyata bahwa Allah tahu apa yang terbaik, bahkan ketika kita tidak tahu. Kalau kamu pernah merasakan patah hati, coba tulis di komentar. Mungkin itu cara Allah lindungi aku. Biar kata-kata itu jadi pengingat, bahwa rasa sakitmu dulu bukan sia-sia, melainkan bentuk kasih sayang Allah. Dan sahabat, aku ingin kamu tahu, setiap kegagalan hubungan adalah tanda bahwa Allah sedang mengarahkanmu. Jangan anggap dirimu gagal. Jangan merasa dirimu tidak pantas. Justru mungkin kamu sangat pantas, hanya saja dia tidak pantas untukmu. Maka Allah singkirkan dia, agar kamu tidak salah jalan. Coba bayangkan sebuah perjalanan jauh. Kamu naik kendaraan, lalu sopirnya salah arah. Kalau terus dibiarkan, kamu akan semakin jauh dari tujuan. Tapi kalau ada yang mengingatkan untuk putar balik, meski terasa ribet, meski terasa lama, sebenarnya itu menyelamatkanmu. Begitu juga dengan hubungan yang salah. Ketika Allah mengakhirinya, itu bukan hukuman, melainkan penyelamatan. Jadi sahabatku, jangan pernah merasa gagal. Justru bersyukurlah, karena ketika kamu dijauhkan dari hubungan yang salah, itu tanda besar bahwa jodoh terbaikmu semakin dekat. Dan lihat bagaimana tanda ketiga dan keempat ini saling berkaitan. Ketika lingkaran pertemananmu berubah, itu jalan menuju orang yang baru. Ketika hubungan yang salah berakhir, itu cara Allah mengosongkan ruang dalam hatimu, agar orang yang tepat bisa masuk. Semuanya Allah atur dengan begitu indah. Aku ingin kamu resapi ini baik-baik. Jangan buru-buru menganggap bahwa hidupmu berantakan. Karena setiap pergeseran, setiap perpisahan, setiap air mata, hanyalah bagian dari jalan yang lebih besar. Allah sedang menyusun cerita cintamu, dan percayalah, cerita itu akan indah pada waktunya. Sahabatku, kita sudah sampai pada tanda ketiga dan keempat. Dua tanda yang sering bikin orang salah paham, padahal keduanya sangat jelas menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Jadi jangan abaikan. Ketika lingkaranmu berubah, ketika hubungan yang salah diputuskan, tersenyumlah. Karena itu tanda bahwa jodoh terbaikmu sedang Allah dekatkan. Sebelum kita lanjut ke tanda kelima di bagian berikutnya, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil. Yuk, isi komentar dengan angka 77 sekarang juga. Biar energi positifnya terus mengalir. Biar kita saling menguatkan. Dan biar doa-doa kita semakin ringan naik ke langit. Sahabat, jangan kemana-mana dulu. Karena di bagian selanjutnya, aku akan ungkap tanda kelima. Tanda yang paling halus tapi paling manis. Tanda yang membuatmu semakin yakin bahwa Allah tidak pernah main-main dalam menulis takdir. Jadi tetap bersama aku. Karena perjalanan kita baru saja semakin menarik. Sahabat Shifal Qalbi, kita sudah berjalan bersama cukup jauh. Dari tanda pertama sampai tanda keempat, kita belajar bahwa Allah punya cara unik untuk mendekatkan jodoh terbaikmu. Ingat lagi, pertama hati yang lebih tenang, kedua disibukkan dengan hal-hal positif, ketiga lingkaran pertemanan yang mulai berubah, keempat dijauhkan dari hubungan yang salah. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari skenario indah yang Allah atur dengan begitu rapi. Sekarang tibalah kita pada tanda kelima. Tanda terakhir yang justru seringkali paling manis dan paling membuat hati luluh. Tanda ini begitu halus, sampai-sampai banyak orang tidak sadar bahwa inilah sinyal paling jelas bahwa jodoh terbaikmu sedang Allah dekatkan. Tanda itu adalah doa-doa kecilmu mulai terasa dijawab satu persatu. Coba resapi sebentar.
Pernahkah kamu berdoa sederhana sekali? Bukan doa yang panjang, bukan doa yang kamu panjatkan sambil menangis, tapi doa kecil yang muncul begitu saja di hati. Misalnya, ya Allah, aku ingin punya teman ngobrol yang nyambung. Atau, ya Allah, aku ingin dipertemukan dengan orang yang sabar menghadapi sikapku. Dan kemudian, tanpa kamu sadari, Allah hadirkan seseorang yang sesuai dengan doa kecilmu itu. Itulah tanda, sahabatku. Allah sedang menjawab doamu sedikit demi sedikit, seakan Dia ingin menunjukkan bahwa Dia tidak pernah abai. Bahkan doa kecilmu pun Allah dengar, apalagi doa besarmu tentang jodoh. Mungkin kamu pernah ngalamin, kamu doa minta dikuatkan, lalu tiba-tiba ada teman yang mengirim pesan penuh semangat. Atau kamu doa ingin ditemani, lalu tiba-tiba ada seseorang yang hadir dengan ketulusan. Itu bukan kebetulan. Itu cara Allah memperlihatkan bahwa doa-doamu sedang dikabulkan, langkah demi langkah. Aku ingin kamu merenung sejenak. Ingat kembali doa-doa kecil yang pernah kamu panjatkan, lalu bandingkan dengan apa yang kamu dapatkan akhir-akhir ini. Kalau ada yang cocok, kalau ada yang terasa sama, itu tandanya Allah sedang bekerja. Itu sinyal bahwa jodoh terbaikmu sedang didekatkan dengan cara yang begitu lembut. Dan sahabatku, tanda kelima ini punya keindahan tersendiri. Karena biasanya, ketika doa-doa kecil mulai dijawab, itu berarti doa besar sedang diproses. Allah sedang menunjukkan preview, potongan-potongan kecil, sebelum akhirnya Dia berikan keseluruhan cerita. Seperti trailer film yang bikin kamu semakin yakin bahwa sesuatu yang besar akan segera datang. Aku ingin kamu jujur, pernahkah kamu merasa doa kecilmu terkabul begitu cepat? Kalau pernah, coba tulis di komentar. Aku merasakan doa kecilku dijawab. Dengan menulis itu, kamu sedang mengingatkan hatimu sendiri bahwa Allah begitu dekat. Dan ketika kamu ingat, kamu akan semakin yakin bahwa doa besarmu tentang jodoh pun akan dijawab pada waktu yang tepat. Sekarang mari kita hubungkan semua tanda yang sudah kita bahas. Hati yang tenang adalah fondasi. Kesibukan positif adalah persiapan. Lingkaran pertemanan yang berubah adalah jalan. Dijauhkan dari hubungan yang salah adalah perlindungan. Dan doa-doa kecil yang dijawab adalah bukti nyata. Semua ini saling terhubung, membentuk rangkaian indah yang menunjukkan bahwa jodoh terbaikmu sedang Allah dekatkan, bahkan tanpa kamu sadari. Sahabat, aku ingin kamu membayangkan hidupmu seperti mozaik. Satu kepingan kecil mungkin tampak acak, tapi ketika disusun bersama-sama, ia membentuk gambar yang indah. Tanda-tanda yang Allah beri juga begitu. Mungkin satu tanda terasa biasa saja, tapi ketika kamu satukan, kamu akan melihat pola besar yang menakjubkan, dan pola itu menuju pada satu hal, jodoh terbaikmu. Sekarang aku ingin bicara dari hati ke hati. Jangan pernah merasa Allah diam. Jangan pernah merasa Allah lupa. Karena faktanya, setiap detik Allah sedang bekerja untukmu. Mungkin kamu tidak sadar, mungkin kamu merasa perjalananmu lambat, tapi percayalah, langkah demi langkah, Allah sedang mendekatkanmu pada seseorang yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz sebagai pasanganmu. Ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Tanda-tanda ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang ketenangan hadir setelah badai. Kadang kesibukan datang ketika kamu ingin istirahat. Kadang lingkaran berubah ketika kamu sudah nyaman. Kadang hubungan salah diputus ketika kamu merasa itu benar. Dan kadang doa kecil dijawab dengan cara yang tidak sesuai bayanganmu. Tetapi percayalah, semuanya adalah cara Allah mendidik hatimu. Jangan sekali-kali merasa sendirian, karena setiap tanda adalah bukti bahwa Allah menemanimu. Bahkan dalam patah hati, bahkan dalam kehilangan, bahkan dalam kesepian, ada tangan Allah yang memegangmu. Dan tangan itu tidak akan pernah melepas, sampai akhirnya kamu dipertemukan dengan Dia yang memang Allah pilihkan untukmu. Sahabatku, aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang. Yuk, isi komentar dengan angka 77. Biar energi positif kita semakin kuat. Biar hati-hati yang sedang gundah saling terhubung. Bayangkan, ratusan bahkan ribuan orang mengetik angka 77 di kolom komentar. Lalu kita sama-sama mendoakan, sama-sama berharap, sama-sama menyalurkan energi positif. Bukankah itu indah? Angka 77 ini bukan sekadar simbol. Ini adalah ikatan batin kita. Bahwa kita semua sedang berproses. Bahwa kita semua sedang menunggu dengan sabar. Bahwa kita semua percaya pada janji Allah. Jadi jangan ragu, ketik angka 77 sekarang juga, biar kamu tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bagian dari perjalanan ini. Dan sahabat, setelah memahami 5 tanda ini, jangan hanya berhenti pada pengetahuan. Jadikan ini pengingat dalam setiap langkahmu. Ketika hatimu tenang, syukuri. Ketika sibuk, nikmati.
Ketika lingkaran berubah, pahami. Ketika hubungan salah diputus, relakan. Ketika doa kecil dijawab, rayakan. Semua itu adalah bagian dari cerita cintamu yang indah. Aku tahu, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada air mata, ada kecewa, ada lelah. Tapi jangan pernah menyerah, karena Allah tidak pernah main-main dalam menulis takdir. Jika Dia bilang jodohmu akan datang, maka Dia akan datang. Dan ketika waktunya tiba, semua tanda yang kita bahas ini akan terasa masuk akal. Kamu akan tersenyum, kamu akan berkata dalam hati, ternyata benar, Allah memang sedang mendekatkan jodoh terbaikku tanpa aku sadari. Sebelum kita masuk ke kesimpulan di bagian berikutnya, aku ingin kamu ingat satu hal. Proses menunggu bukan waktu yang sia-sia. Proses menunggu adalah masa emas untuk memperbaiki diri, memperbanyak doa, memperkuat hati. Jadi jangan sekadar menunggu, tapi jadilah versi terbaik dari dirimu. Karena jodoh terbaik hanya akan datang kepada yang juga sedang berusaha menjadi terbaik. Sahabatku, perjalanan kita belum selesai. Di bagian kesimpulan nanti, aku akan rangkum semua tanda ini, aku akan hubungkan semuanya, dan aku akan berikan penegasan terakhir yang akan membuatmu semakin yakin. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini, tetap bersama aku, karena sebentar lagi kita akan sampai di titik yang paling penting. Dan sebelum kita berpisah di bagian ini, yuk sekali lagi isi kolom komentar dengan angka 77. Kita salurkan energi positif, kita kuatkan hati, kita buat doa kita semakin bergema. Karena siapa tahu doa kita hari ini adalah awal dari jawaban yang akan segera datang. Sahabat Shifaul Qalbi, kita sudah berjalan panjang bersama. Dari awal sampai sekarang, aku yakin kamu bisa merasakan alur cerita yang Allah sedang susun untukmu. Kita sudah membicarakan 5 tanda yang begitu jelas namun sering luput dari perhatian. Mari kita ingat lagi satu persatu dengan hati yang tenang. Pertama, hatimu mulai lebih damai, lebih ringan, lebih pasrah kepada Allah. Kedua, Allah sibukkan kamu dengan hal-hal yang positif, membuatmu sibuk memperbaiki diri. Ketiga, lingkaran pertemananmu mulai berubah, lingkungan baru yang bisa jadi jalan pertemuanmu dengan jodoh. Keempat, Allah jauhkan kamu dari hubungan yang salah, meskipun kadang menyakitkan, tapi sebenarnya bentuk perlindungan. Kelima, doa-doa kecilmu mulai dijawab, sebagai tanda bahwa doa besar tentang jodoh pun sedang diproses. Sahabat, semua tanda ini tidak muncul sendiri-sendiri. Mereka saling terhubung, saling menguatkan, saling melengkapi. Seperti benang-benang halus yang jika ditarik perlahan, akan membentuk sebuah jalinan indah bernama takdir. Aku ingin kamu bayangkan hidupmu seperti sebuah buku. Ada bab-bab yang sudah kamu lewati. Ada halaman yang penuh air mata. Ada halaman yang penuh tawa. Tapi buku itu belum selesai. Masih ada halaman-halaman kosong yang akan Allah isi dengan kisah baru. Dan di antara halaman itu, ada satu bab besar bernama jodoh. Mungkin hari ini kamu sedang membaca bagian yang penuh ujian. Tapi jangan khawatir, karena halaman berikutnya bisa jadi berisi kejutan indah yang selama ini kamu tunggu. Semua tanda yang Allah tunjukkan adalah teaser, adalah potongan kecil dari cerita besar yang sedang Allah siapkan. Sahabatku, jangan pernah merasa terlambat. Jangan pernah merasa tertinggal, karena waktu setiap orang berbeda. Ada yang Allah pertemukan jodohnya di usia muda, ada yang di usia matang, ada yang cepat, ada yang lama. Tapi ingat, cepat atau lama bukan ukuran bahagia. Bahagia datang dari pertemuan dengan yang tepat, bukan dengan yang cepat. Dan aku ingin kamu pegang erat kalimat ini. Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Allah selalu tepat. Kalau hari ini kamu sedang berada dalam masa menunggu, anggaplah ini masa emas. Masa di mana kamu bisa memperbaiki diri, memperbanyak doa, memperdalam ibadah. Karena jodoh terbaik bukan hanya soal siapa yang datang, tapi juga soal siapa dirimu ketika dia datang. Bayangkan kalau jodohmu hadir sekarang, apakah kamu sudah siap? Kalau belum, maka masa menunggu adalah hadiah. Hadiah untuk mempersiapkan hati, mental, dan imanmu. Sahabat, aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Aku tahu ada banyak air mata yang mungkin tidak orang lain tahu. Aku tahu ada banyak doa yang kau panjatkan di malam-malam sepi. Tapi ingatlah, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa tersimpan rapi di sisi Allah, menunggu saat yang paling tepat untuk dikabulkan. Mungkin Allah belum kasih sekarang, karena Dia ingin kasih yang lebih indah. Mungkin Allah belum pertemukan sekarang, karena Dia ingin kamu lebih kuat dulu. Jangan pernah berpikir Allah menolak doamu. Tidak. Allah hanya menyimpan dan memilihkan waktu terbaik. Dan sahabatku,
Tanda-tanda yang kita bahas ini bisa jadi sudah kamu alami 1 atau 2. Bisa jadi kamu baru di tahap pertama. Bisa jadi kamu sudah merasakan semuanya. Tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kamu merespons tanda itu. Apakah kamu semakin yakin atau justru semakin ragu? Kalau kamu semakin yakin, itu tandanya hatimu sudah siap. Tapi kalau kamu masih ragu, jangan khawatir. Keraguan itu wajar, tapi jangan biarkan ia menguasaimu. Ingatkan dirimu lagi dan lagi bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur. Sahabat, mari kita buat kesimpulan ini jadi momen yang penuh energi positif. Aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana tapi bermakna besar. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Kenapa 77? Karena kita ingin menjadikan angka ini sebagai simbol doa dan energi positif yang kita salurkan bersama. Bayangkan, ratusan bahkan ribuan orang mengetik angka 77 di kolom komentar. Lalu hati mereka saling terhubung, doa mereka saling menguatkan, harapan mereka saling menopang. Bukankah itu indah? Bukankah itu menenangkan? Ketik angka 77 sekarang, dan niatkan dalam hati, ya Allah, semoga Engkau dekatkan jodoh terbaikku dengan cara yang paling indah. Sahabat, aku ingin menutup kesimpulan ini dengan satu pesan yang sangat penting. Jangan pernah ukur dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan perjalanan cintamu dengan perjalanan temanmu, karena Allah menulis setiap takdir dengan tinta yang berbeda. Mungkin temanmu sudah menikah, mungkin saudaramu sudah punya anak, mungkin tetanggamu sudah berumah tangga, tapi jangan iri, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah untukmu. Dan ketika waktumu tiba, kamu akan paham kenapa Allah membuatmu menunggu. Ingat, bunga mekar pada waktunya. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama. Ada yang mekar lebih dulu, ada yang mekar belakangan. Tapi ketika mekar, semuanya sama-sama indah. Begitu juga dengan jodoh. Tidak semua orang bertemu di waktu yang sama. Tapi semua yang bertemu di waktu yang tepat akan sama-sama bahagia. Jadi sahabat, bersabarlah. Bersabarlah dengan penuh keyakinan, bukan dengan penuh keluhan. Bersabarlah dengan doa, bukan dengan putus asa. Karena sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah terus berdoa, terus memperbaiki diri, terus percaya pada janji Allah. Dan ingat janji Allah itu pasti. Allah berfirman, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Itu janji. Jadi selama kamu terus memperbaiki dirimu, maka jodoh terbaik pun sedang berjalan ke arahmu. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang, tapi percayalah, jodoh terbaikmu sedang Allah dekatkan tanpa kamu sadari. Dan suatu saat nanti, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata benar, Allah tidak pernah salah. Sahabat Shiful Qalbi, terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah mendengar dengan hati. Terima kasih sudah ikut berinteraksi, menyalurkan energi positif dengan angka 77 di komentar. Kamu luar biasa, kamu kuat. Kamu pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Aku doakan, semoga Allah segera mempertemukanmu dengan jodoh terbaikmu. Semoga Allah kuatkan hatimu dalam penantian. Semoga Allah bahagiakan hidupmu dengan pasangan yang tepat. Dan semoga ketika waktunya tiba, semua doa dan air mata yang kamu panjatkan selama ini terbayar dengan kebahagiaan yang tiada tara. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman atau saudaramu yang juga sedang menunggu jodoh. Karena siapa tahu, lewatmu, Allah ingin menguatkan hati mereka juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.